Salam jumpa. Nama saya Justina Sri Rahayu, pengawas SMA Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menjadi pengawas sekolah sejak tahun 2009, mendampingi sekolah, memberikan bantuan secara profesional dalam bentuk supervisi manajerial dan akademik adalah ketugasan saya. Bahkan di tengah masa pandemi, masa PPKM, dan masa pembelajaran tatap muka terbatas terus saya lakukan. Ikut berpartisipasi di dalam apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2021. Saya mengangkat satu tema, mendampingi sekolah dengan hati berasas CTI. Cerdas, tuntas, dan ikhlas. Di dalam pendampingan sekolah, kita membutuhkan satu dukungan moral dari diri kita sendiri, motivasi diri secara internal. Dan saya meyakinkan bahwa pendampingan dengan hati adalah hal yang terbaik kami lakukan. Kita tahu bersama, dalam masa PPKM, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, kita menghadapi satu fase learning loss. Karena PJJ yang belum optimal, karena kompetensi guru yang kurang, dan sarana pembelajaran yang terbatas. Serta kondisi geografis daerah satu dan yang lain yang berbeda. Pembelajaran masih berbasis WA Group, bahkan ada yang mengambil tugas, kemudian keesokan harinya mengembalikan tugas di sekolah. Pembelajaran bersikap searah dan akhirnya siswa menjadi bosan dan malas belajar. Kegiatan sekolah hampir mati suri dan miskin prestasi. Nah, sebagai pengawas sekolah, saya terpanggil untuk melakukan beberapa hal dari hati untuk pendampingan di masa pandemi. Pendampingan kurikulum terus kami lakukan, mulai dari menyusun draft, mengembangkannya sampai dengan uji publik. Baik dilakukan secara daring, sinkronus maupun asinkronus, dan di dalam uji publik dilakukan secara hybrid, sebagian di sekolah, sebagian melalui Zoom dari rumah. Untuk penguatan Bapak Ibu guru dengan kemampuan pembelajarannya, kami melaksanakan IHT yang kebanyakan berbasis virtual conference. Namun Bapak Ibu yang bertugas di sekolah, WFO, melaksanakannya dari sekolah. Saya mendorong sekolah untuk menggunakan LMS, Learning Management System, yang dikembangkan sendiri dengan platform Google Classroom atau dengan yang berbayar sesuai dengan kemampuan dan dukungan komite sekolah. Untuk memantau dan memastikan, menjamin bahwa pembelajaran jarak jauh dilakukan secara baik sesuai dengan hasil IHT, saya melaksanakan strategi kepengawasan akademik virtual classroom visit yang saya singkat VCV. VCV ini sudah saya tulis di Pelangi di Bukit Menoreh, merupakan kumpulan karya terbaik dari kepala sekolah dan pengawas di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo yang diluncurkan 25 November tahun yang lalu. Dalam virtual classroom visit, saya memantau pelaksanaan PJJ dengan masuk ruang kelas virtual, Bapak dan Ibu, apapun platform yang digunakan. Dan saya mendampingi Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan forum di LMS untuk berkolaborasi, berkomunikasi, bertanya jawab dengan siswa lebih optimal, dan menggunakan berbagai aplikasi untuk evaluasi, baik Quizzes, Mentimeter, Padlet, Jamboard, dan lain-lain
tentu juga mendukung dari pembelajaran yang kolaboratif. Namun demikian, saya juga tetap memastikan bahwa guru melayani siswa yang berketerbatasan di dalam akses, tetap melaksanakan melalui WA Group interaktif. Sebagai pengajar praktek di program Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Kulon Progo, yang berakhir bulan September tahun 2021, saya terus menggerakkan guru untuk belajar, bergerak, dan berbagi. 13 guru SMA di Kabupaten Kulon Progo, sebagian adalah guru di sekolah binaan saya, luar biasa, dan mereka sudah berhasil lulus menjadi guru penggerak. Saya juga menjadi koordinator pelaksana program guru penggerak di Kabupaten Kulon Progo di bawah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kulon Progo dan menjadi tim kampanye untuk Angkatan 5 di Kabupaten Kulon Progo. Lepas selesai Angkatan 1 menjadi pengajar praktek, saya memberanikan diri mengambil bagian menjadi pelatih ahli di sekolah penggerak. Saat ini, per Oktober 2021, saya menjadi pelatih ahli untuk Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya melaksanakan coaching, penguatan komite pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, dan lokakarya maupun temu PMO yang dilakukan berkala secara luring. Di tengah-tengah kesibukan saya selaku pengawas sekolah, selaku pelatih ahli, dan selaku pendamping guru penggerak, saya melakukan penelitian, mendampingi Bapak Ibu guru karena mendapatkan blogren dari Simeo Kitab in Language. Ada 2 penelitian yang kami hasilkan, yaitu reciprocal teaching sebagai strategi pembelajaran membaca bersama Ibu Tentrem Lestari dari SMA Negeri 1 Kalibawang, dan yang kedua, strategi request dalam membaca pemahaman bahasa Inggris bersama Ibu Oktina Utami dari SMA Negeri 1 Sentolo dan Ibu Rati Sudarsih, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Wates. Hal ini kami lakukan untuk memotivasi Bapak dan Ibu guru tetap berkarya bahkan di tengah pandemi sekalipun. Saya juga mendorong Bapak dan Ibu guru untuk ambil bagian dan memanfaatkan guru berbagi dan guru belajar yang bisa diakses melalui akun SIM PKB mereka. Saya memberikan contoh semangat belajar, bergerak, dan berbagi dengan mengikuti berbagai bintek yang diselenggarakan, baik bintek AKM, inklusif, PKH, dan tentu pendamping guru penggerak, dan juga pelatih ahli. Serta saya juga berkesempatan ikut bintek kepengawasan di bawah Sekis P4TK IPA Bandung. Untuk mengasah keterampilan IT saya juga mengikuti bersama Revo untuk Google Master Trainer. Diklat dan webinar secara online tetap kami lakukan untuk menjaga kami dalam sebuah komunitas, dan diklat, webinar, dan ngopi bareng di Asosiasi Pengawas Sekolah. Juga saya beberapa kali terlibat di dalam Simeo dan Simolek dengan program-programnya yang luar biasa. Di akreditasi sekolah, kebetulan saya sebagai koordinator pelaksana akreditasi untuk Kabupaten Kulon Progo, baik di jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTS, dan MI. Dan saya juga sebagai asesor akreditasi. Dan beberapa hari yang akan datang, tepatnya di tanggal 9 dan 10, saya berkesempatan menjadi presenter di EduTech Asia. Tema yang saya tampilkan di EduTech Asia ini adalah sebuah best practice saya, Enhancing Teachers Competence on High Impact Teaching Strategies.
masih di dalam kegiatan saya. Selain yang sudah saya sebutkan, saya juga terpanggil untuk ambil bagian di dalam pegiat anti korupsi. Setelah mendapatkan diklat online tentang materi dasar anti korupsi dan integritas, serta dasar-dasar penyuluhan, saya terpanggil untuk berani menyuluh dan bersiap untuk sertifikasi penyuluh anti korupsi. Saya melihat hal ini penting bagi saya untuk terus menumbuhkan dan menjaga integritas saya secara pribadi dan juga menguatkan integritas Bapak Ibu guru, karyawan, serta Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah binaan saya dan di komunitas di mana saya ikut serta di dalamnya, serta menjadi role model bagi pribadi-pribadi yang saya temui di dalam karya saya. Publikasi karya, baik berupa artikel yang diterbitkan di jurnal maupun buku, juga sudah saya lakukan untuk menyemangati Bapak dan Ibu guru untuk menulis dan menerbitkannya ber-ISBN. Saya mendampingi Bapak dan Ibu guru menulis PTK dan sekarang sudah diseminarkan dan kami dampingi untuk penulisan artikelnya untuk terbit di dalam jurnal. Pendampingan program inovatif dan kreatif kami lakukan untuk mengembangkan sekolah-sekolah supaya tetap berprestasi di masa pandemi. Ada kegiatan MOM, Motivation on Monday, atau KSBK Menyapa. Kemudian ada sekolah siaga kependudukan. Ada pembelajaran berbasis literasi, ada outdoor classroom, mobile learning center, double track, dan sekolah adiwiyata. Inilah beberapa bentuk inovasi dan kreativitas di sekolah binaan saya di tahun 2021. Menyadari bahwa sebagian besar para siswa tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi, maka sekolah menerapkan program unggulan yakni SMA, PK, SMA plus keterampilan. Saya menjadi teman perjalanan dari kepala sekolah dan tim dalam penandatanganan MOU, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, dan gerakan Gemar Menabung. Bagi saya, apa yang saya lakukan dalam pendampingan harus berdasarkan hati, mengutamakan silaturahmi, dan mencoba mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru serta kepala sekolah melalui coaching. Asas yang kami terapkan adalah C, cerdas. Ini mengingatkan saya untuk selalu mampu memetakan kebutuhan dan menerapkan strategi di setiap sekolah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Serta saya harus mampu beradaptasi dan bertumbuh sesuai kodrat alam dan zaman, termasuk dalam hal ini penyesuaian di masa pandemi, di masa PPKM, di masa pembelajaran tatap muka terbatas, dan tentu seiring dengan kemajuan IT. Saya juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan program dan kesepakatan yang sudah dibuat sampai tuntas, sampai selesai. Tidak mudah putus asa dan memiliki ketangguhan dalam situasi apapun. Itu semua kami dasari dengan rasa ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakan tugas tanpa transaksional untuk kepentingan diri saya atau siapapun, namun demi penjaminan mutu di satuan pendidikan dan transformasi pendidikan di negeri ini. Masih banyak asa untuk tindak lanjut ke pengawasan dalam menghadapi learning loss. Saya masih akan menerapkan blended supervision, baik daring maupun luring. Saya akan melanjutkan portofolio digital saya sebagai media berinteraksi dan juga berbagi kepada
sesama pengawas ataupun kepala sekolah untuk praktek-praktek baik yang sudah kami lakukan. Saya akan mencoba menerapkan one-on-one coaching untuk melejitkan potensi kepala sekolah binaan. Saya juga akan menerapkan kolaboratif kepengawasan bersama tim penilai kinerja guru di setiap sekolah. Dan tentu mendukung upaya percepatan transformasi pendidikan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya akan terus bergabung di dalam program Merdeka Belajar episode 5, program Guru Penggerak, dan episode 7, program Sekolah Penggerak. Luar biasa upaya yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi learning loss yang terjadi akibat dari masa pandemi ini. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Salam dan bahagia.